Let's have a ball. Halo teman-teman, pernahkah nggak sih kalian itu berpikir dari mana sebenarnya dana untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas umum lainnya itu berasal? Salah satunya itu adalah pajak yang kita bayarkan. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik peran penting tersebut, masih ada berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam praktik perpajakan. Dalam praktiknya, tidak semua pihak menjalankan kewajiban pajak dengan benar. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu bentuk pelanggaran perpajakan, yaitu penggelapan pajak. Nah, saya akan menyampaikan materi dan contoh ilustrasi tentang penggelapan pajak. Yang pertama ada pengertian penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah tindakan ilegal yang melibatkan penghindaran pembayaran jumlah pajak yang seharusnya turuntan oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah. Hal ini dilakukan dengan cara menyembunyikan pendapatan, melebih-lebihkan pengeluaran, atau memberikan informasi palsu lainnya kepada otoritas pajak untuk mengurangi kewajiban pajak secara curang. Yang selanjutnya ada metode penggelapan pajak. Metode ini ada 6. Yang pertama, tidak melaporkan seluruh pendapatan atau penjualan. Yang kedua, ada memperbesar biaya atau pengeluaran fiktif. Yang ketiga, penyalahgunaan faktur pajak. Yang keempat, manipulasi laporan keuangan atau transaksi yang keluar. Yang kelima, mendirikan perusahaan congkong di negara suaka pajak. Yang keenam, tidak mengajukan laporan pajak. Yang selanjutnya ada bahaya penggelapan pajak. Yang pertama, dampak bagi negara. Dampak bagi negara itu bisa kehilangan penerimaan negara. Yang kedua, hambatan pembangunan nasional. Yang ketiga, penurunan kualitas layanan publik. Yang kedua, ada dampak bagi perekonomian dan masyarakat. Yang pertama itu ada ketidakadilan sosial, yang kedua ada kerusakan fondasi ekonomi, dan yang ketiga ada distorsi persaingan usaha. Yang selanjutnya ada konsekuensi hukum bagi pelaku. Yang pertama itu ada sanksi administrasi, yang kedua ada sanksi pidana, dan yang ketiga ada hilangnya kepercayaan. Yang selanjutnya ada contoh ilustrasi kasus penggelapan pajak perusahaan multinasional. Di sini ada PT Sejati adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang manufaktur dan distribusi produk konsumen. Perusahaan ini memiliki kantor pusat di Indonesia dan di negara-negara lain seperti di Mongolia, Kolombia, Oman, dan Italia. Selama tahun 2024, PT Sejati memperoleh penghasilan neto dari kegiatan usahanya sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dalam negeri. Dengan tarif pajak 22%, jumlah penghasilannya 3.500 miliar rupiah. Yang selanjutnya ada penghasilan dari Mongolia dengan tarif pajak 25% dengan penghasilan 4.800 miliar rupiah. Penghasilan dari Kolombia dengan tarif pajak 35% dengan penghasilan 2.500 miliar rupiah. Dan yang selanjutnya ada penghasilan dari Oman dengan tarif pajak itu 15% dengan penghasilan 2.700 miliar rupiah. Dan yang terakhir ada penghasilan dari Italia dengan tarif pajak 24%, penghasilannya itu 6.500 miliar rupiah. Dalam pelaporannya, PT Sejati melakukan penggelapan pajak dengan tidak melaporkan penghasilan yang diperoleh dari Italia dan melaporkan penghasilan dari Oman itu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, di mana penghasilan yang seharusnya itu keluar sejumlah 2.700 miliar yang hanya melaporkan sejumlah 1.750 miliar rupiah. Untuk pertanyaannya itu berapakah kerugian negara atau penggelapan pajak yang dilakukan PT Sejati? Untuk pembahasannya, yang pertama kita menghitung total penghasilan kena pajak. Itu diambil dari soal yang tadi.
Penghasilan dalam negeri jumlahnya 3.500.000.000 rupiah, penghasilan dari Mongolia 4.800.000.000 rupiah, penghasilan dari Kolombia 2.500.000.000 rupiah, penghasilan dari Oman 2.700.000.000 rupiah, penghasilan dari Italia 6.500.000.000 rupiah. Total KPK-nya sejumlah 20 juta. Yang kedua, kita menghitung total PPh terhutang. 22% dikali total PKP sejumlah 20 miliar sama dengan 4.400.000.000 rupiah. Yang ketiga, menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Mengapa kita menghitungnya terlebih dahulu? Karena tidak semua pajak yang dibayar di luar negeri boleh langsung dikurangkan dari PPh terhutang di Indonesia. Dalam ketentuan PPh pasal 24, kredit pajak luar negeri dibatasi agar jumlah pajak yang dikreditkan tidak melebihi PPh Indonesia yang terhutang atas penghasilan luar negeri tersebut. Dengan menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan, negara memastikan bahwa wajib pajak tidak membayar pajak dua kali atas penghasilan yang sama, tetapi juga tidak menggunakan pajak luar negeri yang lebih tinggi untuk mengurangi kewajiban pajak dalam negeri secara berlebihan. Jadi, perhitungan ini bertujuan untuk mencegah pajak berganda sekaligus melindungi penerimaan negara. Yang pertama, kita menghitung PPh di Mongolia yaitu 4.800.000.000 rupiah dikali 22%. Yang kedua, penghasilan dari Kolombia 2.500.000.000 rupiah dikali 22%. Di Oman juga sama dikali 22%. Italia pun juga. Yang keempat, menghitung PPh yang dibayar di luar negeri. PPh di Mongolia sejumlah 4.800.000.000 rupiah dikali tarif di Mongolia 25%, untuk Kolombia dikali 35%, untuk Oman dikali 15%, dan untuk Italia dikali 24%. Yang kelima, menghitung total kredit pajak PPh pasal 24 yang dapat diakui atau nilai yang terendah antara menghitung PPh maksimum dan PPh yang dibayar di luar negeri. PPh di Mongolia 1.056.000.000 rupiah, PPh di Kolombia 550 juta, PPh di Oman 405 juta, PPh di Italia 1.430.000.000 rupiah. Jadi total kredit pajak sejumlah 3.441.000.000 rupiah. Untuk total PPh yang masih harus dibayar, kita ambil dari total PPh terutang di Indonesia dikurangi total kredit pajak dengan jumlah 959 juta. Dalam pelaporannya, PT Sejati melakukan penggelapan pajak dengan tidak melaporkan penghasilan yang diperoleh dari negara Italia dan melaporkan penghasilan dari negara Oman itu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, di mana penghasilan yang seharusnya itu sejumlah 2.700.000.000 rupiah dan hanya melaporkan sejumlah 1.750.000.000 rupiah. Maka perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama, kita menghitung total PKP. Penghasilan dalam negeri sejumlah 3.500.000.000 rupiah, penghasilan dari Mongolia 4.800.000.000 rupiah, penghasilan dari Kolombia 2.500.000.000 rupiah, penghasilan dari Oman itu setengah sebagian, jadi kita ambil yang dilaporkan saja sejumlah 1.750.000.000 rupiah. Dan untuk penghasilan dari Italia tidak diikut sertakan karena tidak dilaporkan, jadi total PKP 12.550.000.000 rupiah. Yang kedua, menghitung total PPh terutang 22% dikali total PKP sejumlah 12.550.000.000 rupiah sama dengan 2.761.000.000 rupiah. Yang ketiga, menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Yang pertama, penghasilan dari Mongolia tadi 4.800.000.000 rupiah dikali 22% dan seterusnya itu sama. Yang keempat, ada PPh yang dibayar di luar negeri. Yang pertama, PPh di Mongolia dikali 25%,
Kolombia 35%, dan Oman 15%. Dan untuk penghasilannya didapat dari soal yang tadi. Yang kelima, total kredit pajak PPh pasal 24 yang dapat diakui atau nilai yang terendah antara poin 3 dan 4. Penghasilan dari Mongolia kita ambil sejumlah 1.056 juta rupiah. Penghasilan dari Kolombia 550 juta rupiah. Penghasilan dari Oman yaitu 262 juta 500 ribu rupiah. Untuk total kredit pajaknya 1.868 juta 500 ribu rupiah. Total PPh yang harus dibayar yaitu 2.761 juta rupiah dikurangi 1.868 juta 500 ribu rupiah sama dengan 892 juta 500 ribu rupiah. Berdasarkan uraian di atas, maka kerugian yang disebabkan penggelapan pajak oleh PT Sejati dapat dihitung sebagai berikut. PPh terutang yang seharusnya dibayar sejumlah 959 juta rupiah dikurangi PPh terutang yang dilaporkan sejumlah 892 juta 500 ribu rupiah. Jadi total kerugian negara itu sebesar 66 juta 500 ribu rupiah. Dampak penggelapan pajak dari contoh ilustrasi tersebut yaitu kerugian negara akibat penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Sejati itu sebesar 66 juta 500 ribu rupiah, menyebabkan berkurangnya penerimaan negara yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan, pembangunan, dan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Tindakan ini mengganggu fungsi pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, menimbulkan ketidakadilan fiskal bagi wajib pajak lain yang telah patuh, serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Selain itu, negara harus menanggung biaya tambahan untuk proses pemeriksaan dan penegakan hukum. Sementara bagi PT Sejati sendiri, penggelapan pajak tersebut dapat merusak reputasi perusahaan dan menghambat keberlanjutan usaha di masa depan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf. Terima kasih.